Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah transportasi. Sebetulnya apa itu masalah transportasi? Di sini sudah saya uraikan bahwa sebetulnya masalah transportasi itu merupakan salah satu bentuk persoalan program linier. Kalau sebelumnya kita belajar bahwa persoalan program linier itu bisa diselesaikan dengan metode simplex, sebetulnya kalau masalah transportasi pun bisa, hanya saja nanti algoritmanya beda khusus untuk masalah transportasi. Nah, di sini tujuan dari model transportasi adalah untuk mendistribusikan suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan untuk meminimumkan total biaya transportasi. Jadi kalau masalah transportasi itu umumnya adalah meminimumkan biaya transportasi. Nah, dalam sebuah masalah transportasi ada 3 hal yang harus ada dalam masalah tersebut. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan daerah asal, yaitu banyaknya daerah asal berapa, kemudian kapasitas dari tiap-tiap daerah asal itu berapa. Yang kedua adalah daerah tujuan, yang meliputi banyaknya daerah tujuan itu berapa, kemudian banyaknya permintaan dari tiap-tiap daerah tujuan itu berapa. Dan yang ketiga adalah yang harus ada biaya angkut setiap unit barang dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan. Nah, di sini ada catatan bahwa daerah asal itu bisa berupa gudang, pelabuhan, depot, pabrik, dan lain-lainnya. Sedangkan daerah tujuan bisa berupa gudang, agen, lokasi proyek, dan sebagainya. Kemudian bagaimana langkah penyelesaian masalah transportasi? Secara umum ada 4 di sini. Yang pertama adalah membuat tabel dan membuat model. Jadi ketika ada sebuah masalah transportasi yang umumnya berbentuk cerita, kita harus membuatnya menjadi model matematika dan tabelnya juga seperti apa. Nah, setelah ada model dan tabel, kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat atau mencari sebuah solusi awal yang visible atau program awal. Nah, program awal ini tujuannya adalah untuk memperoleh solusi awal yang visible. Nah, kemudian ada langkah ketiga. Ketika kita sudah mendapatkan solusi awal nih yang visible, maka tugas kita selanjutnya adalah menguji apakah solusi awal tersebut yang didapatkan itu sudah optimum atau belum. Jika sudah, maka sudah selesai penyelesaiannya sampai di situ. Tapi jika belum optimum, maka dilakukan perbaikan program, yaitu di langkah keempat. Nah, itu secara garis besar langkah-langkahnya. Nah, di sini yang pertama untuk model masalah transportasi, seperti yang saya sajikan dalam tabel nanti bisa dibaca, saya langsung ke contohnya saja. Di sini ada sebuah contoh masalah transportasi. Sebuah pabrik memiliki 4 gudang penyimpanan yaitu ABC. Ini sebelah kanan saya gambarkan sebuah diagramnya. Yang ABC merupakan gudang atau tempat asal atau penyimpanannya. Kemudian, pabrik maju juga mempunyai 5 agen penyalur yaitu PQRST. Nah, di sini agen penyalurnya sebagai tujuannya. Di sini tujuannya ada PQRST ada 5. Nah, kemudian pada satu periode waktu masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 900, 540 dan seterusnya. Jadi di pabrik A atau di gudang A itu kapasitasnya adalah 900, di gudang B 540, di gudang C ada 810 dan di gudang terakhir ada 910. Kemudian untuk agen penyalur berturut-turut memesan 360 untuk yang P, 720 untuk Q, kemudian 540, kemudian 900, dan yang terakhir ada 720 lagi. Nah, ini adalah bagannya. Kemudian bagaimana tabelnya? Nah, di sini masih dengan soal yang sama yang di atas ini, cuma ditambahkan informasi berapa biaya transportasi dari satu tempat asal. Di sebelah kolom paling kiri
Itu ada tempat asal A, B, C, D, kemudian ada di atasnya juga ada PQRST. Nah, ini tempat tujuannya. Kemudian di kolom paling kanan itu ada kapasitas, yaitu dari gudang A kapasitasnya 900, gudang B 540 dan seterusnya. Kapasitas yang ada di kolom paling kanan, dan kolom paling bawah, baris paling bawah itu permintaan. Maksudnya gudang P atau penyalur P nanti permintaannya 360, Q 720, R 540 dan seterusnya. Kemudian yang di tengah-tengah itu apa, yang berwarna coklat yang ada kotak-kotaknya? Ada dua variabel yang ada di situ. Yang pertama yang ada di dalam kotak kecil ini adalah biaya angkut dari masing-masing tempat asal ke masing-masing tempat tujuan untuk satu unit barang. Jadi contoh, dari A ke P untuk satu unit barang biaya transportasinya adalah 30. Kemudian untuk B ke R misalkan biaya transportasinya adalah 14 untuk satu unit barang dan seterusnya. Jadi yang ada di kotak-kotak kecil atau yang ada di pojok atas ini merupakan biaya transportasi dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada X11, X12 dan seterusnya. Itu apa? X11, X12 dan seterusnya. Satu-satu dulu, saya jelaskan satu-satu dulu. Itu maksudnya baris pertama, kolom pertama. Jadi yang ada di kotak tengah ini dianggapnya seperti matriks. Kalau X11 berarti sel baris pertama kolom pertama, X12 berarti baris pertama kolom kedua, X13 baris pertama kolom ketiga dan seterusnya. Dan apa itu? X11 dan seterusnya itu merupakan banyaknya barang yang dikirimkan dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan. Kalau tadi adalah biaya transportasinya, kalau sekarang X-nya itu merupakan banyaknya barang yang dikirimkan dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan. Apakah semua X itu nanti terisi? Tidak. Jadi nanti tidak semua nilai X ini terisi. Kita akan mencari X mana yang akan kita isi sehingga biaya transportasinya seminimal mungkin. Nah, kalau tadi tabelnya, sekarang modelnya, model matematikanya. Seperti soal program linear yang lain, harus ada fungsi tujuan, fungsi kendala, kemudian syarat non negatif. Untuk fungsi tujuannya, tinggal kita kalikan X dengan biaya transportasi untuk tiap baris dan tiap kolom. Jadi untuk fungsi tujuannya bisa dilihat 30 kali X1 ditambah 2 kali X12 ditambah 18 kali X13 ditambah 12 kali X14 ditambah 20 kali X15 dan seterusnya sampai baris terakhir dan kolom terakhir. Itu adalah fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya seperti apa? Kalau fungsi kendalanya kita buat per baris dan per kolom. Yang pertama misalkan kita buat untuk kolom pertama dulu. Untuk baris pertama dulu. Untuk baris pertama, maka fungsi kendalanya adalah 30x11 ditambah 2x12 ditambah 18x13 ditambah 12x14 ditambah 20x15 sama dengan 900. Itu untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua, fungsi kendalanya sama seperti tadi, kita tarik per kolom sama dengan 540 dan seterusnya. Ya. Ada 4 baris di sini, bukan kolom. Nah, kemudian setelah fungsi kendala untuk barisnya selesai kita tuliskan, sekarang fungsi kendala untuk kolomnya juga harus kita tuliskan. Misal di sini untuk kolom pertama berarti 30x11 ditambah 24x21 ditambah 2x31 ditambah 8x41 sama dengan 360 dan seterusnya untuk semua kolom-kolom yang ada. Jadi sekali lagi untuk fungsi kendala harus ada fungsi kendala baris dan juga fungsi kendala kolom dan tandanya sama dengan. Nah, kemudian jangan lupa setelah fungsi kendala
ada syarat non negatif juga. Jadi syarat non negatifnya semua variabel x itu harus positif. Jadi dituliskan nanti x11, x12 dan seterusnya sampai x45 itu semuanya harus positif. Nah, itu tentang model transportasinya. Secara umum ini bentuk tabelnya seperti ini. C merupakan biaya, X merupakan kapasitas kapasitas pengiriman dari satu tempat tujuan ke dari satu tempat asal ke satu tempat tujuan. Nah, kemudian setelah model dan tabelnya kita buat, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah program awal. Yang tadi tujuannya adalah memperoleh solusi awal yang visible. Ada 3 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama metode NWC atau Northwest Corner. Kemudian yang kedua ada metode FAM atau metode penalti. Yang ketiga ada metode inspeksi atau metode biaya sel minimum. Yang harus diingat di sini adalah jumlah sel yang terisi, tadi yang XX itu, yang terisi itu harus jumlahnya sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Jika kurang dari jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1, maka solusi awal yang didapatkan tidak visible. Nah, kemudian kita ke metode yang pertama, Northwest Corner, itu seperti apa? Di langkah penyelesaian sudah saya tuliskan. Langkah yang pertama adalah bahwa sel yang pertama yang harus diisi adalah sel sebelah barat laut, karena Northwest Corner itu kan artinya barat laut atau pojok kiri atas. Jadi yang paling pertama diisi adalah pojok kiri atas. Sesuaikan dengan batasan permintaan yang ada di bawah dan kapasitas yang ada di kanan. Kemudian langkah yang kedua adalah geser satu sel ke kanan atau ke bawah tergantung mana yang belum jenuh. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kebutuhan itu terpenuhi. Nah, di sini saya memakai soal yang tadi di awal. Ini tabelnya. Tugas kita adalah mencari nilai X-nya. X mana yang terisi atau sel mana yang terisi. Nah, sekarang kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kotak yang harus diisi pertama kali adalah sebelah kiri, berarti yang ini yang akan saya isi pertama kali. Nah, masalahnya diisinya berapa? Sekarang kita lihat di bagian paling kanan, di kapasitas ada 900 dan di paling bawah 360. Mungkin nggak kita kalau mengisi 900? Nggak mungkin, karena kalau kita isi dengan 900 maka nanti tidak akan sesuai dengan permintaan yang ada di bawahnya. Jadi kesimpulannya kita harus isi dengan yang kecil. Nah, berarti untuk sel yang pertama kita isi dengan 360. Sekarang kita lihat, kira-kira kalau kita isi dengan 360 yang sudah penuh barisnya atau kolomnya? Kolomnya, karena di sini kolomnya sudah penuh 360. Jadi satu kolom yang di bawahnya tidak bisa kita isi lagi. Nah, berarti untuk langkah kedua, geser ke kanan atau ke bawah. Kita udah nggak bisa geser ke bawah, maka kita gesernya ke kanan. Jadi ini adalah sel kedua yang akan kita isi. Kita isi berapa? Sekali lagi, dengan melihat kapasitas yang ada di paling kanan dan permintaan yang ada di paling bawah. Kapasitas 900 dan permintaannya 720. Tapi di kapasitas ini sudah terambil 360 di sel yang pertama. Jadi untuk sel kedua ini kita harus mempertimbangkan sisanya dengan mempertimbangkan yang ada di kanan dan yang di bawah. Kira-kira melebihi yang di kanan atau di bawah atau tidak. Jangan sampai melebihi. Nah, 360 kalau misalkan kita mengacu yang sebelah kanan 900, berarti kan kurang berapa? 540. Jadi di sini 540 kita isikannya. Bisa nggak kita isi dengan 720?
bisa nggak kita isi dengan 720? Oke, secara kolom dia bisa memenuhi 720, tapi di barisnya dia akan melebihi kapasitas yang ada. Jadi kita isinya dengan yang sebelumnya, 540. Nah, jadi untuk baris yang pertama itu sudah full ya, karena sudah memenuhi 900. Berarti sekarang kita pindahnya kemana? Karena kita nggak bisa pindah ke kanan, maka kita pindahnya ke bawah. Ini adalah sel berikutnya yang harus kita isi. Nah, kita isi dengan berapa? Lagi-lagi kita lihat kapasitas paling kanan dan permintaan paling bawah, dan juga selisih yang sudah terisi dengan yang belum. Ada 540 dan 720. Kalau kita isi dengan 540, apakah memungkinkan? Jawabannya tidak, karena jika dihitung ke bawah secara kolom kini akan melebihi 720. Nah, jadi di sini tidak bisa kita isi dengan 540, tapi kita isi dengan selisihnya, karena di kolom ini yang dibutuhkan adalah 720, sementara di atasnya sudah terisi 540, jadi kekurangannya adalah 180. Seperti itu. Nah, kemudian berarti untuk kolom ininya sudah full. Berarti kita gesernya ke kanan. Ini yang akan kita isi berikutnya. Nah, kira-kira kita isi berapa? Kalau kapasitasnya 540, sudah terisi 180, berarti kurang 360. Kalau kita isi dengan menyesuaikan yang ada di bawahnya 540, tidak mungkin, karena nanti yang di kanannya akan kurang. Maksudnya yang kita isi ini, ketika kita isi 540 akan melebihi kapasitas yang ada di kanan. Jadi kita isinya dengan selisihnya. Selisih 540 dengan 180 berarti ada 360. Oke, berarti untuk baris kedua full, dan seterusnya dengan langkah yang sama. Sekarang kita isi baris bawahnya. 360, permintaannya 540, sudah terisi 360, berarti kurang 180 lagi, 180. Untuk kolom ini berarti sudah full. Berarti kita pindah ke kanan sekarang. Nah, ke kanan kita lihat. Untuk yang sebelah kanan butuhnya 810, sudah terisi 180. Berarti kurangnya adalah 630. Di sini 630. Nah, jadi untuk barisnya sudah full. Tinggal kita ke bawah sini. Nah, untuk bawah sini sebelah kanan 990 dan sebelah bawahnya ada 900. Yang bawahnya sudah terisi 630, berarti kurang 270 di sini. Ya, dan di satu kolomnya sudah full 900, dan satu sel terakhir yang harus kita isi di sini kita sesuaikan. Di bagian bawah minta 720, bagian kanan minta 990, tapi sudah terisi 270. Harusnya ketika kita isi dengan 720 dia pas. Kita lihat apakah pas. Nah, ternyata pas. Jadi ini adalah sel-sel yang terisi, yang saya kotak-kotakin dan ada angkanya. Sekarang kita bisa cek untuk baris pertama, kita cek apakah jumlah yang terisi ini sudah sama dengan jumlah yang ada di ruas kanan atau kapasitas. 360 tambah 540, 900, betul. Kemudian untuk baris kedua, 180 tambah 360 ada 540, dan seterusnya. Pokoknya sel yang terisi harus sesuai jumlahnya dengan yang ada di kanan, dan juga harus sesuai jumlahnya yang ada di bawah. Jadi di sini untuk kolom pertama 360, permintaannya 360. Kolom kedua ada 540 dan 180, jumlahnya 720, betul. Kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima juga harus sesuai. Nah, ini setelah dicek ternyata hasilnya sesuai. Jadi untuk solusi awalnya
solusi awalnya kita peroleh nilai Z-nya berarti 360 dikali 30. Jadi dengan angka yang kita isi dikalikan dengan biaya transportnya ditambah yang kedua ada 540 kali 2 ditambah 180 kali 14 dan seterusnya. Itu nilai Z-nya. Jadi diperoleh nilai Z-nya adalah 51.300 dengan nilai X satu-satunya adalah 360. Kemudian diketahui lagi nilai X12 baris pertama kolom keduanya 540 dan seterusnya. Jadi dituliskan juga selain nilai Z, nilai X yang terisi itu berapa saja. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya adalah metode inspeksi atau biaya sel minimum. Biaya sel minimum itu sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan metode yang sebelumnya, metode barat laut atau pojok kiri atas tadi. Hanya saja kalau yang sebelumnya itu kita mulai dari sel pojok kiri atas, kalau yang sekarang kita mulainya dari sel yang biaya transportasinya itu paling kecil. Nah, sekarang kita lihat di tabel nih. Dari satu kotak ini yang kita anggap matriks ini, yang mempunyai biaya transportasi paling minimum tuh siapa saja. Jadi ada ini, ada 2, ada 2, ada 3 yang mempunyai biaya sel paling kecil. Nah, karena di metode ini kita harus mengisi dari yang paling kecil, sementara yang paling kecilnya ada 3, maka kita isi sembarang. Yang mana saja yang akan kita isi pertama kali, ya. Dan di sini saya pilih yang baris paling pertama. Ini akan saya isi. Isinya dengan berapa? Sama dengan metode yang sebelumnya, kita harus memperhatikan jumlah kapasitas yang ada di sebelah kanan dan permintaan yang ada di sebelah bawah. Di sebelah bawah ada 720, sebelah kanan ada 900. Kira-kira bisa kita isi berapa? Bisa kita isi 720, karena tidak mungkin kita isi 900 karena akan melebihi permintaan yang ada di bawah. Ya. Oke, sudah selesai. Sekarang berarti untuk kolom ini, kolom Q sudah penuh semua karena permintaannya sudah terpenuhi 720. Nah, sekarang dari kolom-kolom yang masih tersisa, biaya yang paling minimumnya lagi yang mana? Nah, di sini bisa dilihat yang sebelah sini, baris kedua. Saya pilih baris kedua. Diisinya berapa? Diisinya dengan melihat kapasitas yang ada di kanan dan yang ada di bawah. Ada 540 dan ada 720. Yang kita isikan berapa? Yang paling kecil 540. Jadi untuk baris kedua, untuk baris B itu sudah full karena kapasitasnya sudah terpenuhi 540. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memilih lagi yang paling kecil. Masih ada ini yang 2. Kita isinya berapa? Kita lihat paling kanan ada 810, paling bawah ada 360. Jadi kita isinya dengan 360. Jadi untuk kolom pertama atau kolom P sudah terpenuhi semua permintaannya, yaitu 360. Kemudian dari sisa-sisa sel yang masih ada, mana yang minimum lagi? Kita lihat 18, 12, 20, 12, 12, 16, 10, 18, 24. Yang paling kecil adalah yang 10. Jadi sel ini akan kita isi. Kita isi berapa? Kita sesuaikan. Di permintaan 540, kapasitasnya 990. Jadi yang kita isikan adalah 540. Oke, berarti untuk kolom ketiga atau kolom R sudah terpenuhi permintaannya, yaitu 540. Sudah tidak bisa kita isi lagi yang atas-atasnya. Nah, sekarang tinggal yang tersisa. Ada 12, 20, 12, 16, 18, 24. Mana yang akan kita isi? Berarti yang paling minimum adalah 12. Karena di sini 12 ada 2, maka yang diisi yang mana? Sembarang. Jika ada 2 yang sama, maka bisa diisi sembarang.
Saya isi yang atas dulu. Diisi berapa? Di sebelah kanan kapasitasnya 900, tapi sudah terisi sebelumnya 720 ya. Jadi kita hanya perlu mengisi dengan kekurangannya saja. Sementara di bagian bawah permintaannya 900. Seandainya kita isi dengan 900 tidak mungkin, sangat tidak mungkin karena akan jauh melebihi kapasitas. Jadi kita isinya dengan selisih kapasitas untuk yang ada di sebelah kanan. Karena sudah terisi 720 berarti kurang 180 saja. Oke, berarti untuk baris yang pertama itu sudah full terisi 900. Berarti tinggal sekarang yang masih terisi adalah 12, 16, 18, 24. Yang akan kita isi yang paling minimum dulu. Berarti yang 12 ini. Kita isi berapa? Lagi-lagi kita memperhatikan kapasitas dan permintaan dan juga memperhatikan sel yang sudah terisi. Untuk kapasitasnya itu 810, cuma sudah terisi 360, sedangkan permintaannya 900 tapi sudah terisi 180. Kira-kira mana yang lebih kecil kekurangannya? Dan ternyata setelah kita hitung lebih kecil ke sini, mengarah ke 810. Jadi kekurangannya 810 karena sudah terisi 360 adalah 450. Jadi di sini isinya adalah 450. Jadi untuk baris yang C atau baris ketiga sudah full juga 810. Tinggal dua sel yang ada di bawah, ada 18, ada 24. Kita isi yang paling kecil dulu, 18. Kita isi dengan berapa? Kita lihat di bagian bawah minta 900, di bagian kanan 910. Kalau di bagian bawah yang 900 ini yang sudah terisi 180 dan 450. Jadi kekurangannya adalah 270. Nah, sedangkan kalau yang kita merunut ke sebelah kanan, kekurangannya adalah 450 ya. Jadi kita ambil yang lebih kecil. Di sini kekurangannya adalah 270. Nah, kemudian untuk sel yang terakhir 24, kita ini ya, yang terakhir ini kita lihat sebelah bawah minta 720 tapi sudah terisi 540, berarti kekurangannya adalah 180. Kita cek ke kanannya apakah sama. 540 ditambah 270 ditambah 180 hasilnya 990. Jadi sudah full. Nah, sekali lagi untuk ngecek, kita cek jumlah untuk tiap baris dan tiap kolom itu harus sama dengan kapasitas dan permintaan. Untuk baris pertama kita lihat 700 tambah 180 sudah betul 900. Baris kedua 540 sudah betul, dan seterusnya kita harus cek, pokoknya harus sama dengan kapasitas yang ada di ruas kanan. Dan untuk kolomnya juga sama. Untuk kolom pertama kita lihat permintaannya 360, yang terisi sudah betul 360, kolom kedua 720, kolom ketiga 540, dan seterusnya harus sama jumlahnya. Nah, jadi di sini diperoleh solusinya adalah X12 nya adalah 720. Kemudian ada baris pertama kolom keempat sama dengan 180. Ini ya. Ini yang pertama. Kemudian untuk berikutnya ada baris kedua kolom keempat. Baris sama dengan baris kedua kolom keempat sama dengan 540 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya tinggal kita kalikan antara
unit barangnya dengan biaya transportasi. Jadi 720 dikali 2 ditambah yang ini 180 kali 12 ditambah 540 kali 2 dan seterusnya. Jadi ketemu nilai Z-nya 25.380 dengan tadi nilai X12 720, X14 180 dan seterusnya. Untuk sel-sel yang tidak terisi berarti gimana? Untuk sel-sel yang tidak terisi berarti 0. Ya. Ini untuk metode kedua, kemudian untuk metode terakhir namanya metode FAM atau metode penalti. Caranya lebih rumit daripada yang sebelumnya, hanya saja nilai Z yang didapatkan nanti akan lebih mendekati dibandingkan dengan nilai Z-nya yang didapat nanti akan lebih mendekati kepada solusi optimum daripada dua metode yang sebelumnya. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah saya tuliskan. Yang pertama, cari selisih dua biaya pengiriman terkecil dari setiap baris atau kolom. Yang kedua, setelah kita cari selisihnya, pilih baris atau kolom dengan selisihnya yang terbesar. Ya. Kemudian pada baris atau kolom yang terisi, isilah sel dengan biaya pengiriman terkecil dengan isi yang sebesar-besarnya. Dan langkah terakhir kita ngulangi dari langkah pertama. Oke, kita coba ya. Untuk metode FAM atau metode penalti ini, sebelah paling kanan saya tambahkan kolom untuk selisih biaya dan paling bawah saya juga tambahkan baris untuk selisih biaya tiap kolomnya. Oke, sekarang kita bergerak dari baris dulu. Untuk baris pertama, kita cari dua biaya transportasi yang paling kecil. Yang paling kecil 2 dan 12. Nah, selisih 2 dan 12 itu berapa? 10. Di sini kita tuliskan 10. Kemudian ke baris kedua, mana yang paling kecil? Dua biaya transportasi yang paling kecil ada 8 dan ada 2. Berapa selisihnya? 6. Nah, kemudian baris ketiga, biaya transportasi yang paling kecil ada 2 dan ada 12. Ya. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 10. Kemudian untuk baris terakhir, dua biaya terkecilnya adalah 8 dan 10. Selisihnya adalah 2. Nah, itu untuk baris. Kemudian kita ke kolom. Kolom yang pertama, yang mempunyai dua biaya transportasi terkecil, saya tandai dengan warna hijau untuk membedakan. Ada 2 dan ada 8. Selisihnya adalah 6. Kemudian untuk kolom kedua, dua biaya transportasi terkecil adalah 2 dan 14. Jadi selisihnya adalah 12. Kemudian yang ketiga, kolom ketiga, dua biaya pengiriman terkecil ada 10 dan 12. Nah, selisihnya adalah 2. Kemudian untuk kolom berikutnya, biaya terkecilnya adalah 8 dan 12, maka selisihnya adalah 4. Kemudian yang berikutnya yang terkecil adalah 2 dan 16. Jadi selisihnya adalah 14. Nah, setelah selisih-selisih yang saya lingkari ini, yang di sebelah kanan ini selisih yang pertama. Kemudian untuk bagian bawah juga ini selisih yang pertama juga. Mana di antara selisih-selisih tersebut yang paling besar? Pilih yang paling besar. Jadi ada 10, ada 6, ada 10 lagi, ada 2, ada 6, 12, 2, 4, 14. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 14. Di sini saya tandai merah dengan tanda bintang. Itu maksudnya adalah kolom yang terpilih. Jadi kolom ini nanti yang akan kita isi. Hanya saja sel yang mana yang akan kita isi. Ketika kita sudah memilih baris atau kolom dengan selisih terbesar,
kita memilih sel yang akan diisi, yaitu dengan cara memilih sel yang paling kecil. Ini kan kolom yang terpilih ya, yang akan kita isi. Dari satu kolom ini, mana yang biaya transportasinya paling kecil, yaitu 2 ini. Nah, jadi sel ini yang biaya transportasinya 2 ini yang akan kita isi, ya. Nah, sebentar saya hapus dulu. Jadi di sini tadi yang kita isi, diisinya berapa? Diisinya dengan dengan memperhatikan kapasitas dan permintaan. Di sini kapasitasnya 540 dan permintaannya 720. Jadi kita tidak bisa mengisi 720, tapi kita isi dengan 540. Jadi maksudnya di sini adalah isilah sel tersebut dengan isi yang sebesar-besarnya, hanya saja harus tetap memperhatikan kapasitas dan permintaan. Dan di sini yang paling besar, yang paling mungkin adalah 540. Nah, itu untuk sel pertama. Kemudian untuk sel berikutnya mana yang akan terisi, kita melakukan hal yang sama dengan yang tadi, ya. Untuk ini yang sel yang tadi sudah saya isi, berarti untuk kolom ini sudah full terisi kapasitas 540. Sudah tidak usah kita hitung lagi. Sekarang langkah berikutnya adalah kita ulangi lagi dari awal, kita mencari selisih dari tiap baris dan tiap kolom, selisih 2 biaya transportasi terkecil. Oke, kita mulai dari baris pertama. Yang terkecil adalah masih tetap 2 dan 12, jadi selisihnya 10, maaf. Ini adalah selisih yang kedua yang saya pisahkan dengan garis miring. Ini adalah selisih kedua. Kemudian untuk baris kedua tidak usah kita isi karena di sini sudah full, jadi saya strip di sini. Untuk baris ketiga yang paling kecil adalah 2 dan 12, jadi diisinya 10. Untuk baris keempat yang paling kecilnya adalah 8 dan 10, jadi diisinya adalah 2 di sini. Dengan cara yang sama kita isi juga untuk kolomnya. Untuk kolomnya, kolom yang pertama yang terkecil adalah 2 dan 8, jadi di sini masih tetap 6. Kemudian kolom kedua yang terkecilnya adalah 2 dan 14, jadi selisihnya adalah 12. Untuk kolom berikutnya yang terkecilnya adalah 12 dan 10, jadi 2. Yang berikutnya yang terkecilnya ada 12 dan 18, jadi selisihnya 6. Untuk selisih berikutnya berarti ada 16 dan 20, selisihnya adalah 4. Nah, dari selisih yang kedua ini mana yang paling besar? Ada 6, 12, 2, 6, 4, 10, 10, 2. Yang paling besar adalah 12. Jadi yang ini yang paling besar. Jadi kolom ini yang akan kita isi, hanya saja yang mana yang biaya transportasinya kecil, yang paling kecil, jadi yang ini yang akan kita isi. Oke, saya hapus semuanya dulu. Yang tadi itu yang pertama di sini 540, dan sel kedua yang akan kita isi adalah ini. Kita isi dengan berapa? Kita isi dengan memperhatikan kapasitas paling kanan ada 900 dan permintaan ada 720. Jadi mana yang harus kita isikan, yaitu 720. Nah, sudah ada 2 sel sekarang yang terisi. Kemudian untuk menentukan sel berikutnya yang akan kita isi, caranya sama. Jadi kita ulang-ulang terus sampai jumlah sel yang terisi itu adalah jumlah baris ada 4,
jumlah kolomnya 5 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi nanti untuk solusi awal yang visible seharusnya ada 8 sel yang terisi. Ini baru 2. Untuk mencari sel yang terisi yang ketiga, kita menggunakan cara yang sama. Kita cari semua selisihnya. Ini kalau dilihat untuk yang sebelah kanan ini ya, yang saya pisahkan dengan garis miring adalah selisih-selisih yang berikutnya, dan yang saya tandai merah itu berarti yang akan menjadi baris atau kolom yang akan diisi. Yang bagian bawah sini juga sama. Untuk tiap baris menandakan selisih untuk yang berikut-berikutnya. Kemudian yang merah dan bertanda bintang itu berarti kolom yang akan terisi. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, setelah diselesaikan nanti ketemu penyelesaian seperti ini. Ini sel-sel yang terisi ada 540, 720, 180, 170, 180 dan seterusnya. Jadi nilai Z-nya adalah 720 dikali 2 ditambah 180 kali 12 ditambah 540 kali 2 tambah 360 kali 2 dan seterusnya sampai 450 kali 18. Jadi diperoleh nilai Z-nya adalah 25.020 rupiah. Nah, di sini berarti ketemu nilai X satu-satunya adalah 0, memang tidak terisi. Baris pertama kolom keduanya 720, baris pertama kolom ketiganya 180 dan seterusnya. Jadi sekali lagi selain nilai Z, nilai X-nya masing-masing juga harus dituliskan. Nah, bisa kalian bandingkan dengan kalau pakai metode NWC atau Northwest Corner atau pojok kiri atas, nilai Z yang diperoleh adalah 51.300. Kemudian kalau kita menggunakan metode inspeksi, nilai Z-nya adalah 25.380. Kemudian jika kita menggunakan metode yang terakhir yang FAM, kita memperoleh nilai Z-nya 25.020 rupiah. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa yang paling mendekati dengan solusi optimum adalah maksudnya yang paling minimum ya, dari semua nilai Z yang tadi kita dapatkan, yang paling minimum adalah yang nilai yang menggunakan metode FAM. Nah, karena kita tujuan masalah transportasi adalah mencari biaya paling minimum, jadi nanti solusi awal yang paling mendekati dengan hasil akhirnya adalah yang paling kecil, yaitu yang dengan menggunakan metode FAM. Seperti itu. Tapi ada kalanya juga dengan menggunakan metode biaya sel minimum, hasilnya akan sama dengan metode FAM, tergantung soalnya. Yang jelas, yang paling tidak mendekati adalah metode yang pertama, NWC itu. Untuk metode kedua itu lebih mendekati daripada yang pertama. Nah, itu untuk program awalnya. Untuk penjelasan berikutnya nanti di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.